Di saat Tony Stark mencoba menata ulang hidupnya setelah menghabiskan sisa kekayaannya demi membeli kembali senjata-senjata berbahaya di pasar gelap, tragedi justru kembali menghantam hidupnya saat ia sedang merakit armor Mark 70 di apartemennya. Arc reaktor di dadanya tiba-tiba meledak misterius hingga menghancurkan seluruh bangunan dan menewaskan seorang tetangganya. Walaupun teman-temannya menganggap itu cuma murni kecelakaan teknis, Tony sadar betul kalau ada pihak cerdas yang sengaja meretas dan merusak sistem arc reaktornya. Merasa bersalah dan tidak ingin ada orang polos lain yang jadi korban, Tony memilih pindah ke bengkel tua yang kumuh dan menyewa She-Hulk untuk membagikan sisa uangnya sebagai ganti rugi kepada seluruh korban ledakan. Namun teror nyata baru saja dimulai ketika seorang musuh berzirah misterius mendadak menyerang Tony di udara dan melemparkannya ke helikopter berita. Pertarungan sengit pun pecah di atas atap bangunan. Dengan sisa taktiknya, Iron Man berhasil menyudutkan musuh tersebut dan bersiap menembaknya hingga hancur. Tepat sebelum melayangkan serangan pamungkas, insting bertahan hidup Tony menahannya untuk mencopot paksa topeng sang musuh. Betapa terkejutnya Tony saat mengetahui bahwa di dalam zirah tersebut ternyata bukanlah penjahat super, melainkan seorang warga sipil terculik yang dipaksa menjadi tameng hidup lengkap dengan bom plastik terpasang di zirahnya. Orang misterius ini sengaja menjebak Tony agar ia tanpa sadar membunuh orang tak bersalah demi menghancurkan reputasinya secara total. Cobaan mental ini akhirnya membuat pertahanan diri Tony benar-benar hancur berantakan hingga ia pingsan di jalanan dan terbangun di dalam ruang sel penjara akibat dituduh atas kasus pembunuhan. Tidak berhenti di situ, musuh utama di balik layar yang ternyata adalah Fei Long, seorang miliarder pembenci mutan dan manusia super yang mulai melancarkan aksi liciknya dengan merebut paksa seluruh aset serta hak paten perusahaan Stark Unlimited. Ironisnya, Fei Long menggunakan teknologi ciptaan Tony sendiri untuk menciptakan pasukan Stark Sentinel berukuran raksasa demi memburu para mutan Krakoa. Kini, tanpa uang, tanpa perusahaan dan dengan armor yang mulai dirampas, Tony Stark benar-benar menyentuh titik terendah dalam hidupnya. Terkurung di balik jeruji sambil menyaksikan teknologi kebanggaannya diubah menjadi senjata pembunuh massal.